Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bihuduri syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina binailil ghufran. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama dan di dalam bulan suci Ramadan, juga puasa kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, semuanya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kali ini berkaitan dengan puasa yang berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ayatnya semuanya kita sudah maklum tentang perintah puasa, dimulai dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa, di mana beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Iman dan ihtisab. Jadi ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan, kaitannya sangat erat dengan iman. Maksud iman berkaitan dengan puasa, bahwa puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini haruslah dengan kemantapan hati, pelaksanaannya semata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebatas menggugurkan kewajiban, apalagi memberatkan kita semuanya. Jika landasan kita imanan, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa Ramadan yang saat ini kita laksanakan itu dapat kita nikmati. Ramadan yang penuh keindahan, Ramadan yang penuh kemuliaan. Hati kita senang dan batin kita bahagia. Kenapa? Pelaksanaan Ramadan, puasa yang kita jalankan, landasannya penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar puasa kita berkualitas dan punya nilai, tentu pertama dan utamanya buat diri kita harus dalam rangka ihtisaban, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtisab artinya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai apa yang Allah ridhai terhadap diri kita, terhadap batin kita, terhadap nilai ibadah kita. Kalau tidak ihtisab, puasa kita boleh jadi sebatas rutinitas tahunan. Tapi kalau puasa kita landasannya adalah ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berimbas positif terhadap seluruh aktivitas kehidupan kita, baik ketika Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Yang harus kita hayati dan renungkan bahwasanya kita beribadah, kita melaksanakan amal soleh, bahkan kita menjadi orang baik tidak sebatas ketika di bulan suci Ramadan saja. Bulan suci Ramadan yang kita laksanakan ini sebagai bagian yang merupakan pondasi kehidupan kita, diri kita, untuk melaksanakan 11 bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan. Ini yang penting harus kita hayati. Ini yang disebut dengan puasa berkualitas. Ini yang disebut puasa punya makna dalam kehidupan,
diri kita utama dan pertamanya untuk pribadi kita masing-masing. Karena ketika pribadi kita baik, tentu dalam keluarga juga menjadi baik, dalam lingkungan terdekat juga menjadi baik, dan juga di tengah-tengah masyarakat pastinya menjadi masyarakat yang baik, dan naik lagi di tingkat negara bahkan dunia, itu menjadi satu kebaikan yang tersebar di permukaan bumi ini. Yang ketiga, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, Ramadan kali ini harus kita isi dengan berbagai amal soleh, kebajikan, kegiatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebatas berpuasa, menahan diri dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sahur berbuka begitu saja. Tapi harus kita barengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya pelaksanaan tarawih berjamaah, afdolnya utamanya infak, sedekah. Bahkan kalau harta kita sudah mencapai nisab, bahkan haul 1 tahun di bulan Ramadan ini, kita keluarkan juga zakat. Jika memang kita termasuk muzaki, sosok yang punya kewajiban zakat untuk kita berikan kepada mustahik, yang memang berhak untuk menerima zakat. Ramadan ini kita gunakan momentumnya untuk kegiatan-kegiatan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarus Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran, bahkan menghatamkan kitab suci Al-Quran yang memang biasa menjadi bagian yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihissalam ketika Ramadan itu memang terbiasa melaksanakan tadarus. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau melaksanakan tadarus bersama malaikat Jibril 2 kali. Menjelang wafat Rasulullah SAW. Dan ini penting bagi diri kita semuanya. Yang keempat, agar puasa kita punya kualitas, keseluruhan fisik, keseluruhan non fisik, zahir batin kita harus kita jaga. Jadi tidak sebatas menahan lapar dan haus saja. Lisan kita jaga, pikiran kita jaga, hati kita juga kita jaga. Sebab kalau sebatas menahan lapar saja, berarti puasa kita itu bisa hampa. Tidak punya makna, tidak punya kualitas. Jadi puasa Ramadan kita agar berkualitas, maka zahir batin kita harus kita jaga. Dari mulai lisan kita, berkata-kata kita, termasuk juga pikiran kita dan juga hati kita. Wajib kita jaga dalam rangka Ramadan dan puasa yang kita laksanakan punya makna dan juga punya kualitas. Tentu dalam rangka meningkatkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MUI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat saya sampaikan kali ini berkaitan dengan puasa Ramadan yang berkualitas. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.